di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini walaupun di tengah rintik-rintik hujan kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan dosa besar yang ke-23 ya. Dosa besar yang ke-23 yaitu sumpah palsu. Ya, yang ke-21, ke-22 itu membegal, kemudian ke-23 ini yang berkenaan dengan sumpah palsu. Baik, masih kita menyisakan dua hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini, setelah sebelumnya beliau menegaskan ya bahwa sumpah palsu ketika dipergunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, walaupun itu sesuatu yang remeh, ya, menyebabkan seseorang terjatuh pada dosa besar, bahkan terancam dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan sumpah palsu, maka Allah mewajibkan aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah mewajibkan dia untuk masuk dalam neraka dan mengharamkan surga atasnya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun itu sesuatu yang sepele, ya, maka kata Nabi SAW, wa in qadiban min araq, walaupun hanya sebatang siwak, suatu hal yang sangat murah, satu hal yang sangat remeh, tapi kalau dia bawa sumpah dengan nama Allah untuk mendapatkannya, maka diancam oleh Nabi SAW masuk ke dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi di sini untuk melengkapi bab ini, beliau menjelaskan tentang orang yang salah dalam bersumpah. Ya, ketika ada yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana hukumnya? Maka hendaknya dia ketika dia tersalah menyebutkan sumpah atas nama selain Allah, misalnya dia mengatakan demi Ka'bah, saya bersumpah demi Ka'bah, ya, atau saya bersumpah demi bapak saya, ya, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sadar, hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man halafa faqala fi halfihi aw fi hilfihi billati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah, ya, barang siapa di antara kalian yang bersumpah dengan menyebut demi Lata dan Uzza. Ya, jadi dulu ada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam. Selama masa jahiliyah, sebelum mereka masuk Islam, mereka sering bersumpah atas nama berhala mereka. Demi Lata dan Uzza, kata mereka. Maka ini terbawa. Walaupun mereka sudah masuk Islam, kebiasaan ini masih dibawa oleh sebagian dari para sahabat. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, ya, membawa, atau Abdullah bin Mas'ud membawa hadis ini, ya,
Barang siapa yang mengucapkan dalam sumpahnya mengucapkan dalam sumpahnya demi Lata dan Uzza, maka hendaknya dia mengatakan ya la ilaha illallah, ya, untuk menafikan sumpah yang dia ucapkan tadi. Ya. Mungkin sebagian orang bertanya, gimana kalau kita bersumpah seperti ini, ya, harus bayar kafarah atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Hukum asalnya orang itu kalau bersumpah kemudian dia menyelisih sumpahnya. Kita ambil contoh kasus, misalnya ada orang yang bersumpah, selama-lamanya saya tidak akan masuk ke rumah fulan, misalnya ke rumah si fulan, demi Allah selama-lamanya saya nggak akan masuk ke rumah si fulan. Kemudian ternyata si fulan ini sakit, ya, dan akan meninggal dunia, dan mengharapkan agar dia dikunjungi. Mau tidak mau dia harus membatalkan sumpahnya kalau dia ingin mengunjungi. Maka dia wajib untuk membayar kafarah terlebih dahulu, dibayar sumpahnya tadi. Ya, untuk membatalkan sumpahnya wajib bagi dia untuk memilih salah satu dari 3. Ya, yang pertama dia memberi makan 10 orang miskin dengan makanan seukuran yang biasa dia makan, dia dan keluarganya makan. Misalnya sehari-hari dia biasa makan, ya, nasi, sayur, dan lauk, misalnya telur atau ayam. Maka dia untuk membatalkan sumpahnya, dia beri makan orang miskin, ya, dengan 10 paket makanan seperti apa yang dia makan. Ya. Makanya dulu ketika kita di Yaman, itu terkadang ada yang neraktir makan. Ayo kita makan, tapi tolong carikan 10 orang. Wah, ini udah tahu kita. Ini mesti ada orang yang bersumpah kemudian bayar kafarah. Ya, santri ya senang aja diajak makan, padahal untuk bayar kafarah. Atau kalau dia nggak mau ngasih makan 10 orang, dia memilih opsi yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kasih pakaian yang bisa menutupi auratnya, berarti satu setel. Ya, celana dan baju. Atau sarung dan baju. Ya, nggak boleh satu pakaian saja, baju aja yang bisa menutupi auratnya. Ya. Atau kalau tidak, dia membebaskan seorang budak. Nah, ini sulit. Di masa kita tidak dapati adanya budak. Nah, kalau dia tidak mampu memilih di antara ketiga ini, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Para ulama khilaf apakah itu harus berturut-turut atau tidak, tapi lebih amannya dia lakukan secara berturut-turut. Nah, ini hukum asal kalau orang ingin membatalkan sumpahnya. Tapi kalau misalnya dia bersumpah atas nama selain Allah, apakah wajib dia membayar kafarah? Jawabannya tidak. Cukup bagi dia mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga kalau yang bersumpah palsu. Misalnya ada yang mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri, padahal dia yang mencuri. Apakah dia wajib untuk membayar kafarah? Tidak. Dia tidak wajib untuk membayar kafarah, akan tetapi wajib baginya untuk bertaubat. Karena dia sudah membawa nama Allah dalam dustanya tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau ada orang yang bersumpah kemudian ingin membatalkan, maka dia harus memilih tadi opsinya. 3 opsi, atau berpuasa 3 hari. Kalau dia bersumpah atas nama selain Allah, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ada kafarahnya. Kalau dia bersumpah palsu, ya, berbohong dengan membawa nama Allah, ini juga tidak ada kafarahnya, akan tetapi wajib bagi dia untuk bertobat atas sumpah palsunya tersebut. Baik. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi, wa kana minas sahabati radhiyallahu anhum man huwa hadithu ahdin bil halafi biha, ya, atau bil halafi biha. Dahulu sebagian para sahabat ada yang baru masuk Islam dan mereka belum bisa lepas dari kebiasaan bersumpah dengan berhala. Farubbama sabaqahu lisanuhu ila halfi biha. Dan terkadang mereka tanpa sengaja mengucapkan sumpah atas nama selain Allah, falyubadir biqaulihi la ilaha illallah, maka mereka pun kemudian dengan segera mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini yang harus diucapkan oleh seseorang yang terlanjur bersumpah atas nama selain Allah. Jadi kalau panjenengan misalnya Bapak di sini melihat ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, maka sampaikan ini tidak boleh, dan dia harus mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian hadis terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang berkenaan dengan sumpah dusta
yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Ya. Jadi sumpah dusta itu sudah merupakan dosa besar. Dan dia semakin besar dosanya kalau dilakukan di waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Misalnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan dia bersumpah palsu. Ya, malam yang memiliki keutamaan. Apalagi dia bersumpah palsunya di malam Lailatul Qadar. Atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini juga merupakan akan semakin memberatkan ya timbangan dosanya. Atau dia bersumpah palsu di bulan-bulan haram. Ya, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Ya, maka semakin bertambah dosanya. Maka hati-hati. Ya, kalau kita bersumpah palsu di waktu-waktu tertentu, maka ini akan menambah dosa kita. Demikian juga di tempat-tempat tertentu, misalnya dia bersumpahnya di Baitullah, di depan Ka'bah misalnya, sumpah palsu di Baitullah, di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, ya dekat mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat Raudhah misalnya, dia bersumpah palsu. Misalnya ketika nunggu, dulu kan kalau orang umroh sebelum pandemi kan mengantri untuk ke Raudhah. Nah kemudian dia cerita sama temannya, kemudian keluar sumpah palsu. Hati-hati, ini semakin besar dosanya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh beliau di sini, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, la yahlifu inda hadal mimbar abdun wala amatun ala yaminin athimah walau ala siwakin rabbin illa wajabat lahun nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang budak, baik dia laki-laki, seorang hamba maksud kami, tidaklah seorang hamba, ya baik dia laki-laki maupun perempuan, kemudian dia bersumpah dengan sumpah palsu di mimbarku ini, dekat mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hanya untuk mendapatkan sebatang kayu siwak, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Para ulama mengambil hukum dari hadis ini bahwa sumpah palsu ini akan semakin berat hukumannya kalau dilakukan di waktu-waktu yang khusus dan juga di tempat-tempat yang khusus. Sumpah palsu yang dilakukan di jalan dengan sumpah palsu yang dilakukan di masjid, demi Allah saya tidak melakukannya misalnya, dilakukan di masjid, maka sumpah palsu yang dilakukan di masjid ini lebih besar dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-23, yaitu sumpah palsu. Baik, sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-24. Baik, kata beliau, al-kadzabu ya fi ghalibi aqwalih, seorang yang banyak berdusta pada sebagian besar atau pada mayoritas ucapannya. Ya, jadi dusta itu kalau dia sering dia lakukan, maka dia berubah menjadi dosa besar. Ada dusta yang merupakan dosa kecil, ya, ada yang merupakan dosa kecil, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang maka dia naik tingkatannya menjadi dosa besar. Baik, dusta itu sendiri, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya disebutkan oleh para ulama, definisinya adalah al-ikhbaru bi khilafil waqi', menghabarkan sesuatu yang menyelisihi realita. Nah, ini namanya dusta. Kamu sudah sholat belum? Dia belum sholat, kemudian dia mengatakan sudah. Kamu sudah menikah belum? Statusnya menikah apa lajang? Oh belum, saya masih lajang, padahal sudah menikah. Mengkhabarkan sesuatu yang menyelisihi realita. Ini definisi dari dusta. Al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Nah, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa dusta itu tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun untuk satu perkara yang sepele. Terkadang orang ya berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ada acara namanya standing comedy, ya, yang orang menceritakan yang mungkin tidak semuanya benar atau dia karang-karang, kebanyakannya bohong, dia karang-karang. Ya, ini nggak boleh, dosa. Ya,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu, wailun lahu." Kata Rasulullah SAW, celakalah orang yang berkata dusta untuk membuat orang lain tertawa. Komedian-komedian ya, stand up komedi, ya sengaja bikin orang ketawa biar dapat uang, bisa tampil, ya maka ini adalah sebuah dosa. Nabi mengancam wailun lahu, wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Sebagian ulama menafsirkan wail itu adalah sebuah lembah yang terdapat di dalam neraka. Ya, jadi dia berhak untuk mendapatkan lembah dalam neraka. Dia berhak untuk mendapatkan lembah dalam neraka. Kenapa? Dia telah melakukan dusta, ya, walaupun itu tujuannya hanya untuk bercanda. Jadi hati-hati. Seorang muslim itu karakternya jujur dalam setiap perkataan. Kalau dia bercanda, ya, dia hendaknya mengatakan sesuatu yang benar. Nabi SAW juga bercanda ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang ada ibu-ibu, ya. Nabi SAW itu bercanda, tapi tidaklah beliau mengatakan melainkan sesuatu yang benar. Ya, tidak terlarang bercanda, tapi tidak boleh berbohong dalam candaan tersebut. Nah, kemudian ada perkara yang dikecualikan ya dari dusta. Jadi ada dusta yang diperbolehkan. Sebutkan oleh para ulama ada 3 dusta yang diperbolehkan. Yang pertama adalah dusta seorang suami atas istrinya untuk mendapatkan ridho dari sang istri. Seperti apa contohnya? Misalnya istri kita masak, ya, masak sayur atau masakan, kemudian dihidangkan ke kita. Ketika kita makan, rasanya nggak enak sama sekali, ya, rasanya nggak enak. Kemudian istri tanya, gimana Pak masakan saya, enak enggak? Ya, kalau kita jujur, oh enggak enak Bu, wah ini bisa perang dunia ketiga mungkin, ya. Atau istri kita marah, maka boleh bagi seorang suami kemudian mengatakan, oh enak, enak menurut orang lain maksudnya, kalau menurut saya sih enggak gitu ya. Maka boleh yang demikian ya, seorang suami berdusta kepada istrinya untuk mendapatkan ridho sang istri. Kemudian yang kedua, dusta dalam peperangan. Ya, al-harbu khid'ah kata Nabi SAW, yang namanya perang itu tipu daya. Ya, sehingga boleh seseorang berdusta ketika perang. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, di perang Badar dikisahkan bahwa beliau bertemu dengan seseorang di jalan. Kemudian orang ini bertanya, dari mana kalian? Ini kan misi rahasia, sedang mau mengirim pasukan. Kalau ketahuan dari Madinah, oh berarti ini pasukan dari Madinah yang ingin menyerang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW menjawab, nahnu minal ma, kami dari air, kata beliau. Ya, beliau bohong nggak? Enggak. Kenapa? Karena apa? Kita kan dari air ya. Air yang terpancar masuk ke dalam rahim kemudian berkembang menjadi janin. Ya, nggak salah Nabi SAW. Tapi orang akan berpikir, oh ini air. Dari air mana? Dari suatu tempat. Ya, dari suatu tempat yang namanya al-ma. Ya. Maka yang demikian diperbolehkan dusta dalam peperangan. Ya, misalnya menyembunyikan jumlah pasukan. Ya, menyembunyikan jumlah pasukan. Berapa jumlah kalian? Oh cuma sedikit. Sedikit kalau dibanding pasukan yang banyak, tapi jumlahnya banyak. Maka yang demikian diperbolehkan dalam syariat kita. Kemudian yang ketiga, dusta untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Misalnya ada orang yang saudara kita sedang berselisih, kita ingin mendamaikannya, maka boleh bagi kita berdusta. Misalnya saudara kita bertanya, si fulan tuh ngomong apa tentang saya? Ya, padahal saudara ini ngomongin kejelekan, kita bilang, oh enggak kok, enggak ngomong apa-apa kok. Ya biasa ngomong kamu bagus ya. Kenapa? Kalau kita sampaikan itu bisa bertambah parah. Justru kita diperintahkan ya, fa aslihu baina akhawaikum. Ya, perbaiki hubungan antara saudara kalian. Maka apa? Kita berdusta.
Ya, berdusta untuk menggambarkan bahwa tidak ada apa-apa terjadi di antara mereka. Dalil yang menunjukkan kebolehan 3 macam dusta ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Asma binti Yazid, kata Rasulullah SAW, la yahillul kadhiba illa fi thalath. Ya. Tidaklah halal dusta itu kecuali pada 3 perkara. Ya. Tahaddutsur rajuli imra'atah liyurdiyah. Yang pertama, ucapan seorang suami kepada istrinya agar dia meridhoi sang suami. Wal kadhibu fil harb, kemudian dusta dalam perang. Wa fil islahi bainan nas, dan dusta untuk mengislah, mendamaikan manusia. Ini 3 macam dusta yang diperbolehkan dalam syariat kita. Sebagian ulama memberi catatan, ya, bahwa yang dimaksud dengan dusta ini bukan dusta sebenar-benarnya, tapi menggunakan kata-kata yang ambigu, yang bisa dipahami ya dari beberapa sisi. Seperti tadi, enak nggak ini? Enak, tapi menurut orang lain, kalau menurut saya enggak. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, nahnu minal ma, kami dari air. Orang memahaminya ini suatu tempat yang bernama al-ma. Tapi maksud Nabi SAW dari air yang terpancar kemudian masuk ke dalam rahim seorang wanita. Ya, yang demikian diperbolehkan. Baik, ini gambaran umum tentang dusta. Jadi dusta itu nggak boleh ya. Hukum asalnya tidak boleh berdusta, kecuali dalam 3 hal ini. Ya, kecuali dalam 3 hal ini. Makanya kita harus berhati-hati menjaga lisan kita dari dusta, walaupun hanya untuk bercanda. Tidak boleh dusta walau hanya untuk bercanda. Baik, sekarang kita akan bahas ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-28. Mari kita simak bersama. Allah berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat israf, melampaui batas. Ya, israf itu dia menggunakan sesuatu ya melebihi kadar yang diperlukan. Ya. Dalam perkara yang hukum asalnya itu halal. Misalnya makan, ya, makan kemudian dia mengambil porsi, ya ini banyak dilakukan di pesta-pesta. Orang melakukan israf, mengambil makanan padahal itu sudah apa namanya Pak kalau makan ngambil sendiri? Prasmanan. Prasmanan itu kan artinya kita bisa memperkirakan makanan yang bisa kita konsumsi. Sebagian orang sudah prasmanan, ngambilnya banyak kemudian nggak dihabiskan. Ini israf. Ya, bedakan dengan mubadzir. Tabdzir itu dalam maksiat. Ya, misalnya menghabiskan hartanya untuk beli khamr. Nah, ini tabdzir. Ya, dalam perkara maksiat. Kalau israf dalam perkara yang hukum asalnya itu halal. Makan berlebihan kemudian dibuang. Ini israf. Ya. Kalau mubadzir, tabdzir itu dalam perkara maksiat. Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Ya. Orang yang melakukan tabdzir, ya orang-orang yang mubadzir ini adalah saudaranya syaitan. Dia habiskan hartanya untuk hal-hal yang maksiat. Ya. Dan sama, baik itu tabdzir maupun israf, dua-duanya dilarang. Kata Allah, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Selain orang yang melakukan israf, yang diancam di sini tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang gemar berdusta. Maka hati-hati. Ya, dusta itu bisa menjauhkan kita dari hidayah Allah. Ya, kalau kita suka berdusta, Allah akan cabut hidayah. Ya, kalau sudah tidak ada lagi hidayah dari Allah, seorang akan tersesat. Malas dia melakukan ketaatan, semakin dia terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan dosa, naudzubillah. Ya, maka hati-hati. Ini akibat yang akan diperoleh oleh orang yang
melakukan dusta, Allah Subhanahu wa taala akan cabut hidayah darinya. Kemudian ayat selanjutnya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-10 Allah berfirman, Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang yang banyak berdusta. Ini salah satu indikator kalau dusta itu dosa besar. Kenapa? Allah mengancam dengan kutukan. Qutilal kharrasun. Celakalah orang-orang yang banyak berdusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan minta agar laknat ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ayat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, menunjukkan diperbolehkannya melakukan al-mubahalah. Mubahalah itu saling melaknat. Ketika ada orang, ya ada dua belah pihak, yang satu merasa jujur, yang dua-duanya merasa dia benar, dia berkata benar, ya, misalnya ada sebuah tanah misalnya. Si fulan mengatakan ini adalah tanah warisan dari orang tua saya yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian ada orang yang mengklaim, oh tidak, ini adalah punya saya. Kemudian dua-duanya tidak mau mengalah. Kan pasti ada satu orang yang berdusta di sana. Ya, ada orang yang mengklaim. Maka kemudian kalau kedua pihak itu bersepakat untuk bermubahalah, ya, maka orang yang berdusta itu akan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau ada orang yang mengajak mubahalah, pastikan kita berada di posisi yang benar. Karena kalau kita bohong, kita akan tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam dengan mubahalah. Saya pernah menyaksikan orang yang bermubahalah, ya dia tahu bahwa dia berkata dusta, tapi ngotot dia bermubahalah, akhirnya Allah timpakan azab yang sangat pedih sebelum dia meninggal dunia. Jadi benar, kalau ada orang bermubahalah, berani dia tahu bahwa dia salah, dia tahu bahwa dia dusta, tapi tetap ngotot benar, ya, lalu bermubahalah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan timpakan azab kepadanya, naudzubillah. Baik. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa, ya, dusta merupakan dosa besar. Atau lebih tepatnya banyak berdusta ini merupakan dosa besar. Ya. Dan ketika masuk ke dalam bab al-mubahalah, hendaknya seseorang kalau dia berdusta, hendaknya dia mengaku. Jangan kemudian ngotot untuk bermubahalah dalam keadaan dia berdusta. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang dibawakan oleh beliau. Cukup banyak hadis yang dibawakan oleh beliau berkenaan dengan dengan dusta. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur." Sesungguhnya dusta ini akan menggiring kepada perbuatan dosa dan maksiat. Al-fujur artinya maksiat. Jadi jangan anggap remeh, ya, perbuatan dusta. Satu kedustaan dia akan menggiring seseorang pada perbuatan dosa lainnya. Ya, untuk menutupi perbuatan dustanya tadi, bisa jadi dia melakukan dosa lainnya. Misalnya, ya, seseorang ketika dituduh mencuri, dia mencuri. Ya, kemudian ada orang mengatakan, "Apakah kamu mencuri?" "Enggak, saya enggak mencuri." Ya, dia berdusta. Kemudian bisa jadi untuk menutupi dustanya tadi, dia melakukan dosa lain. Misalnya dia membunuh saksi mata misalnya, ya. Orang yang menyaksikan tindakan pencuriannya dia bunuh misalnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dusta ini akan menggiring orang untuk melakukan dosa yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal fujura yahdi ilan nar."
Dan sesungguhnya perbuatan dosa akan menggiring seseorang kepada neraka. Ya, maka hati-hati dari dusta. Ya, dusta yang kecil, dusta yang sepele bisa berkembang menjadi dosa besar, kemudian dosa besar bisa menggiring seseorang kepada neraka. Kalau kita melakukan perbuatan dusta kemudian sadar, segera bertobat. Ya, lebih baik mengaku. Ya. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan nek jujur ajur. Ini suatu peribahasa yang perlu kita luruskan. Karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Nabi itu justru mengatakan, ya, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan kejujuran. Karena kejujuran itu pasti akan menggiring kalian pada kebaikan. Ini janji dari Nabi SAW. Jadi nggak ada istilah nek jujur ajur itu nggak ada. Kalau kita berbuat jujur pasti akhirnya adalah kebaikan. Dan fakta dan realitanya memang seperti itu. Orang yang jujur itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Ya, dulu Ka'ab bin Malik, ya mungkin bapak pernah dengar cerita ketika Nabi SAW perang Tabuk. Ada sebagian para sahabat yang nggak ikut perang, seperti Ka'ab bin Malik. Ketika Nabi pulang, orang-orang yang tidak ikut perang, ya, ini dikumpulkan oleh Nabi SAW. Ditanya, kenapa kok kamu gak ikut perang? Orang-orang munafik dengan gampang dia berdusta. Oh, kami ada hajat ini, ada itu, ada ini, ada itu. Alasannya banyak. Berdusta. Nah, Ka'ab ini bimbang. Apakah saya akan jujur mengatakan hal yang sebenarnya kepada Nabi atau berdusta? Sebenarnya gampang bagi dia untuk berdusta. Tapi kemudian dia tetap dengan kejujurannya. Apa konsekuensi dari kejujurannya? Dia diboikot oleh Nabi, tidak diajak berbicara. Memang awalnya pahit dari kejujuran tadi, efeknya pahit. Tapi apa setelah itu? Turun ayat dari langit, ya, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan diterimanya tobat Ka'ab bin Malik dan orang-orang yang jujur tadi. Ada 3 orang, ya, 3 orang yang jujur. Kami memang tertinggal wahai Nabi, tidak ikut perang tanpa alasan apapun. Kami merasa bersalah. Ngaku salah, ya, bertobat kepada Allah, lalu turun ayat yang mentazkiyah mereka, yang merekomendasi mereka, yang mengkabarkan bahwa tobatnya telah diterima. Adapun kaum munafikin tetap dalam perbuatan dosa mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap jujur ini pasti akan baik kesudahannya, ya, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat, ya. Maka lihatlah di sini Nabi SAW mengatakan yang namanya dusta itu pasti akan menggiring pada perbuatan dosa. Ya, misalnya tadi itu dia nggak jujur, ya. Kita kembali ke permasalahan sumpah palsu. Dia dusta, ya. Kamu mencuri, ya? Tidak, saya tidak mencuri. Bohong dia. Kemudian setelah ditekan, apa yang dia lakukan? Dia bersumpah demi Allah. Demi Allah saya tidak mencuri. Lihat. Awalnya dusta, kemudian berlanjut pada sumpah palsu. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi ini benar. Ya, sesungguhnya dusta itu pasti akan menggiring pada perbuatan dosa dan perbuatan dosa akan menggiring seseorang pada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzib hatta yaktuba indallahi kadzaban. Dan seseorang itu senantiasa dia berdusta sampai ditulis di sisi Allah bahwa dia adalah seorang pendusta. Jadi kalau dia berdusta sekali kemudian dia bertobat, ini enggak dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Tapi kalau dia terbiasa berdusta, maka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dirinya adalah seorang pendusta. Ya, maka jangan remehkan dusta yang berulang. Cukup sekali dusta kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, menyebutkan bahwa dusta itu bukan karakternya seorang mukmin, tapi karakternya orang-orang munafik. Tidak ada di antara kita yang ingin menjadi orang munafik. Ya, orang munafik ini adalah orang yang menunjukkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menjadi seorang munafik. Maka hendaknya tinggalkan sikap dusta. Kenapa?
karena yang namanya dusta ini adalah karakternya kaum munafikin. Ya, dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan 3 karakter seorang munafik. Dalam hadis yang lain beliau menyebutkan ada 4. Ya, hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi mengatakan ayatul munafik 3. Tanda seorang munafik itu ada 3. Yang pertama, karakter mereka, karakter munafikin, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dusta. Ya. Ini bukan karakternya seorang mukmin, tapi karakternya kaum munafik. Ya, kalau berbicara dia dusta. Qala idza wa'ada khlafa. Kalau dia membuat janji, dia selisihi. Ya, dia buat janji. Ini juga karakter orang munafik. Hati-hati. Hati-hati dengan janji yang kita buat. Misalnya janji akan membayarkan hutang misalnya. Saya janji misalnya 1 bulan lagi. Kemudian dia sudah punya uang tapi tidak dia bayarkan. Dia selisih janjinya. Hati-hati. Ya. Dan sudah kita jelaskan ya, termasuk apa? Orang yang sudah punya kemampuan untuk membayar hutang tapi dia tidak dia bayarkan, ya, padahal hutang yang sudah jatuh tempo, ya, maka ini merupakan kezaliman. Kemudian yang ketiga kata Nabi dalam hadis ini, wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Ini 3 ciri seorang munafik. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 4, ya. Idza tumina, kata beliau, ya, idza tumina khan wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Apabila diberikan amanat dia berkhianat, ya. Kemudian apabila dia berucap dia berdusta, apabila dia membuat perjanjian maka dia menyelisihi, wa idza khasama fajar, dan apabila dia bermusuhan dia melakukan atau dia melampaui batas. Kalau bermusuhan dengan lawannya, ya, mungkin lawannya mencela dia sekali, dia cela lawannya 10 kali. Ini diantara ciri-ciri kaum munafik. Kemudian syahid dari hadis ini bahwa salah satu karakter dari kaum munafikin adalah apabila dia berbicara, ya, maka dia berdusta. Kemudian di sini beliau mengingatkan juga suatu fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, orang berdusta dalam mimpi, dalam bermimpi. Ya, dia cerita kepada temannya, tadi malam saya mimpi ketemu fulan, padahal tidak. Dan ini banyak terjadi, ya. Orang-orang berdusta, saya mimpi fulan, ya, ketemu Nabi SAW misalnya. Kemudian saya diberi amalan ini, padahal dia nggak ketemu dengan Nabi SAW. Ya, saya diberi amalan ini. Ya, saya ketemu Abu Bakar misalnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan lakukan ini. Padahal dia nggak ketemu Abu Bakar dalam mimpinya. Maka ini adalah perbuatan dosa besar. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina syairatain. Barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak dia mimpikan, dia cerita sama temannya, tadi malam saya mimpi ketemu si fulan. Ya, misalnya ada pemilihan kepala desa misalnya, atau pemilihan kepala daerah misalnya. Saya ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya, pilihlah si fulan misalnya, untuk mendukung calonnya misalnya. Dia berdusta, maka ini adalah dosa besar. Nanti di akhirat dia akan dihukum untuk menghidupkan biji gandum, untuk menumbuhkan biji gandum, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara. Termasuk dusta yang paling parah adalah seseorang mengaku bermimpi melihat sesuatu padahal dia tidak melihatnya. Masih ada beberapa hadis yang berkenaan dengan bab dusta ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan,
dan menjauhi kita dari segala bentuk kedustaan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.